Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu, adik-adik, sahabat-sahabat rahmati Allah, jam segini kita semua bukan lagi baru bangun, tapi bangun, sholat, dan masih dalam rangka melanjutkan i'tikaf. Ini tak biasa. Kalau di luar Ramadan berat dilakukan. Di Ramadan alhamdulillah kita bisa buat. Semoga ini menjadi sebuah tarbiyah, pembiasaan yang ini akan kita bawa dalam hidup kita, sehingga setiap hari ringan untuk bangun di ujung malam, insyaallah. Karena memang Allah menjadikan dalam berbagai amal itu di ujungnya yang terbaik. Malam dijadikan ujung malam yang terbaik, sehingga di ujung malam itu Allah turunkan rahmat yang sangat luas terhadap hamba-hambanya. Sehingga ketika Allah turunkan rahmat yang sangat luas kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di waktu itu waktu terbaik untuk berdoa, waktu terbaik untuk kita meminta, waktu terbaik untuk kita istighfar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala seakan berkata kepada kita, Dia mencari fahal min da'in fa ujibalah. Adakah yang berdoa? Aku ijabah, aku kabulkan doa mereka. Fahal min sa'ilin la'atiyanna. Adakah yang meminta? Aku beri apa yang dia minta. Ada bertanya dikasih apa, maunya apa sekarang? Mau sepeda. Datang Pak Jokowi dikasih pertanyaan, dapat sepeda. Sama Ustaz, belum dapat sekarang. Tak ada buat sepeda tadi. Kok mobil cuma bisa ngangkat mobil pulang. Jadi ketika kita minta sesuatu, Dia kasih apa yang kita minta. Ketika kita berdoa, Dia kabulkan doa. Kalau kita minta istighfar, ya Allah ampuni saya, astagfirullahaladzim, Dia berikan ampunan. Karena rahmatnya sangat luas di ujung malam itulah makanya para ahli ibadah mereka biasanya di ujung malam itu bangun. Sehingga tahajud itu durbatus salihin, sebuah kebiasaan, suatu rutinitas yang dibuat para saleh. Para saleh itu, kalau saleh itu bahasa kitanya orang yang lurus, orang yang taat, orang yang komitmen dalam beragama. Para saleh itu artinya gitu. Orang yang lurus dalam beragama, orang komitmen beragama, orang yang taat beragama. Jadi kebiasaan orang-orang baik adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Di ujung malam itu dia bangun, dia tidak tidur. Kenapa di ujung malam itu dia bangun? Satu alasannya karena di ujung malam itu waktu terbaik dalam 24 jam kita. Yang kedua, di ujung malam itu adalah waktu yang juga dihisab dari kita. Kita istirahat, tidur, aktif, tidak aktif, itu bagian dari hisab kita. 24 jam kita hidup selama di dunia itu dihisab. Makanya para ulama, kalaulah tidur akan dihisab, bangun akan dihisab, lebih baik mana? Lebih bangun dalam ibadah kan? Karena akan ditanya nanti untuk apa waktu digunakan. Badan dulu untuk apa dimanfaatkan? Punya harta dari mana dapat, untuk apa dipakai? Ilmu dimanfaatkan atau tidak, diajarkan atau tidak, dikerjakan yang ilmu atau tidak. Akan ditanya Allah nanti. Ketika kita gunakan untuk istighfar, untuk sholat, untuk i'tikaf dan berbagai rangkaian ibadah, hisab kita nanti akan terjawab. Ya Allah, aku pakai untuk taat. Ya Allah, aku pakai untuk sujud. Ya Allah, aku pakai untuk berdiri menghadap kepada Engkau, bermunajat kepada Engkau, dan aku menyebut asma-Mu. Kita akan sebut itu nanti akhirat. Makanya orang-orang yang bangun di akhir malam ini orang beruntung. Sehingga Al-Quran memuji sahabat Nabi wa bil ashari hum yastaghfirun. Di
Di ujung malam sahabat Nabi itu kerja mereka istighfar kepada Allah. Sama seperti kita sekarang istighfar. Maka Nabi biasanya bangun di tengah malam. Lalu nanti di tengah malam beliau sholat hampir ke ujung dekat dengan subuh, supaya tidak terlalu ngantuk waktu subuh dan tak terlalu berat mata. Beliau istirahat sejenak saja sebelum subuh. Lalu begitu azan subuh beliau segera ke masjid. Sebelum itu beliau sholat dulu di rumah 2 rakaat. Setelah itu segera ke masjid dan sholat jamaah dengan para sahabat. Begitu yang biasa dibuat oleh Rasulullah SAW. Nah, tema kita malam hari ini tentang ghibah. Betul kan? Ghibah ya. Ghibah ini bahasa Arab. Dia bukan bahasa kita, tapi sudah sering sekarang kita pakai bahasa kita. Sudah kita sebut dengan istilah harian kita. Apa ghibah? Dzikruka akhaka. Kita menyebut tentang seseorang, tetapi tidak di hadapannya, di belakangnya. Kalaulah dia tahu, dia tak suka kalau kita sebut. Berarti sesuatu yang kita sebut itu sesuatu yang tidak baik bagi dia. Maka andaikan benar yang kita katakan sesuai dengan keadaan yang kita sebut, dianya tidak disukai dan jadi sebab dosa. Tapi andaikan itu tidak benar, maka muncul yang lain, yaitu fitnah. Muncul fitnah, tak disukai juga oleh agama. Kalau tadi dia benar adanya, tapi tidak disukai agama. Kalau tak benar, jadi fitnah. Maka ghibah ini dia akan menjadi sebab dosa karena dua sisi. Benar, tapi tak disukai oleh yang punya diri. Tak benar, karena dia menjadi fitnah. Dan Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, menyebut orang itu bukan kerja kita. Itu kerjanya Allah. Kerja kita menyebut diri kita. Kerja kita mengevaluasi diri kita. Kerja kita bertanya tentang apa yang dibuat oleh diri kita, bukan tentang orang. Tapi jika berkaitan dengan orang, tugas kita satu, nasihat menasihati. Kalau seandainya ada orang salah, disebut, diingatkan dengan cara yang baik, di waktu yang tepat, dengan bahasa yang baik. Dan sudah tabiat manusia, orang kalau salah dia diluruskan, dibenarkan dengan cara yang baik, di waktu yang tepat, dengan bahasa yang baik. Kalaupun tidak saat itu dia mengakui atau merubah apa yang salah, hatinya akan menerima. Makanya Al-Quran suruh kita watawasaw. Watawasaw itu maksud kita, dan saling berwasiatlah kalian, saling berpesanlah kalian, saling menasihatilah kalian. Yang disuruh apa? Bilhaq, dengan kebenaran, dengan kebaikan. Bukan disuruh mengomentari orang, enggak. Kita tidak disuruh menilai orang lain, tidak. Yang disuruh oleh Al-Quran adalah kita menilai diri kita, kita mengukur diri kita. Lalu kalau terasa salah, kita istighfar, kita taubat. Jika sudah baik, fokus istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah dengan kebaikan yang selama ini sudah kita buat. Tapi kalau belum baik, maka perbaikilah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ghibah ini melemahkan orang yang kita sebut, melemahkan kita kepada orang, melemahkan orang lain kepada orang yang kita sebut. Karena gara-gara ghibah kita bicarakan orang lain mulai jadi belum tahu tentang siapapun yang kita sebut. Menurut Ustaz siapa nama Ustaz? Ustaz Akbar. Saya nggak tahu Ustaz Akbar ini siapa. Tapi sebab Bang Danur cerita, Ustaz Akbar itu gayanya begitu. Belakang kita, punya kita ini umatnya juga. Sempat tinggal sedikit nasi kita, tak bisa tinggal sama dia. Selalu habis sama dia. Tinggal buat kita sedikit, habis sama dia. Disebut terus. Sehingga kata saya nanti kalau bawa makanan ke sini, jangan dekat Ustaz Akbar. Padahal belum tentu lagi. Mungkin karena kita dekat, mungkin karena kita merasa bersahabat, dia menganggap punya kawannya seperti punya sendiri. Tapi itu akhlak yang buruk. Cuma gara-gara kita framing, maksud sekarang framing dulu gimana?
kita framing orang lain, kita berikan sebuah gambaran buruk tentang orang lain jadi termakan isu kita. Dan pada akhirnya orang nggak percaya dengan orang itu tersebut. Padahal belum tentu terjadi dengan orang itu. Dan pada akhirnya bila itu terjadi, kita akan memblok orang untuk bersilaturahim, memblok orang untuk berkomunikasi, memblok orang untuk dia wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sementara agama maunya kita semua ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Agama maunya kita ini innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu saudara seluruhan. Ketika mereka bersaudara, saling tolong menolong. Agama tak ingin kita ini pecah, saling hantam menghantam satu dengan yang lain, saling lemah melemahkan satu dengan yang lain. Makanya ghibah itu sangat dibenci oleh Allah, sehingga orang yang berghibah itu kata Al-Quran seakan ya'kulu lahma akhihi maitan fakarihtumu. Al-Quran menggambarkan orang ketika menghibah orang lain, dia seakan-akan memakan bangkai saudaranya, dan dia nggak suka. Siapapun nggak suka makan bangkai. Jangan bangkai orang. Kalau sempat makan bangkai ayam mau. Ayam yang biasa kita makan itu bangkai mau. Nggak ada yang mau. Apalagi bangkai manusia. Sehingga Nabi pernah dikadukan tentang dua orang Nabi. Orang itu dia ketika puasa, dia Nabi macam-macam orang sudah mau mati dah, dia muntah terus. Nabi kata, sahabat menceritakan dua orang perempuan. Lalu kata Nabi, dia sepertinya nak buat puasa lagi, kata para sahabat. Lalu kata Nabi, hadirkan dia ke sini. Hadirkan dia ke hadapan Nabi. Lalu Nabi diminta ada dua ember, bahasa kita di ini, dua ember atau dua bejana, dua tempat. Lalu yang keduanya disuruh muntah. Kamu muntah sini, kamu muntah sini. Apa isinya? Bangkai, darah. Itu semua di sini. Seakan-akan dia habis makan bangkai banyak sekali. Lalu dikeluarkan ke dalam ember tadi, dikeluarkan ember tadi. Nabi ingatkan, beginilah perumpamaan orang-orang yang ketika dia berghibah, membicarakan orang lain, seakan-akan dia memakan bangkai saudaranya. Lalu keluar tadi, lalu kata Nabi, sekarang batalkanlah puasa kita. Cuma kalian puasa, katanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghibah ketika kita puasa membuat puasa kita percuma. Pahalanya terhapus. Puasanya tetap dianggap puasa, kita menjalankan kewajiban, tapi tak mendatangkan pahala. Begitu kalau kita dalam keadaan puasa. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika ibadah, ghibah merusak ibadah. Ketika berhubungan sosial, ghibah merusak kepercayaan orang. Dan ketika ghibah, orang yang kita bicarakan itu boleh jadi dia punya efek yang sangat negatif terhadap diri. Jangan-jangan dia termasuk orang tak siap dibicarakan oleh banyak orang, sehingga dia stres. Ketika stres tak sanggup bertemu dengan masyarakat, ya boleh jadi ujung-ujungnya mungkin dia bunuh diri. Boleh jadi ujung-ujungnya dia punya sifat yang kalau tidak introvert, dia punya sifat anti dengan orang, sehingga hidupnya memisahkan diri dari masyarakat. Orang seperti itu mudah dimangsa oleh berbagai yang sesat, yang salah, apakah datang dari syaitan atau datang dari manusia. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama tak suka kita ghibah, bicarakan orang. Dan kalau kita jujur, yang punya kekurangan itu bukan hanya orang. Setiap kita punya kekurangan, dan tidak ada yang pernah sempurna. Al-kamalu lillah. Yang sempurna hanya Allah saja. Kalau manusia yang sempurna itu hanya nabinya saja. Kenapa hanya nabi? Maksum. Nabi itu maksum, terjaga. Kita enggak terjaga. Karena nabi terjaga, bersih dari dosa, bersih dari salah. Kita enggak terjaga. Karena enggak terjaga, orang hari ini kita lihat salah, lalu kita bicarakan. Jangan-jangan setelah itu
kitalah lebih buruk kesalahan kita dibanding orang yang kita bicarakan. Jadi hidup ini kita tak bisa hanya sekedar menilai orang, tapi kita harus jujur. Kita pula adalah objek yang sama dengan orang, bisa dinilai baik, bisa dinilai tak baik. Maka akan datang masanya orang akan bicara tentang kita sebagaimana kita bicara tentang orang. Kita tak suka orang bicara tentang kita, orang tak suka kita bicara tentang dia. Itu hukum alam. Tak ada orang yang mau dirinya dibicarakan oleh orang lain sama dengan kita. Lalu kenapa kita bolehkan untuk orang, tak boleh untuk kita? Karena kalau lama di awak saja. Kalau bahasa kita, lama di awak ketujuh kurang. Kalau bisa begitu. Yang kita buat adalah hal-hal yang baik. Semua orang suka. Allah suka lalu dia ridha. Manusia suka lalu dia cinta. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, riba, kita tidak sedang jujur dengan diri kita. Riba, kita sedang merusak orang. Riba membuat orang kalau dia berpikir positif, dia mungkin bisa untuk memperbaiki diri, tapi kita sudah merasa diri lebih baik sehingga tak pernah memperbaiki diri. Maka riba itu kalau orangnya kuat, dia bisa muhasabah diri. Oh, itu ya, begitu dia bicarakannya. Oh, itu katanya, saya akan perbaiki. Saya akan tunjukkan kepada dia. Jika coba tengok kadang-kadang sama bilang, saya kalau ada orang bicarakan saya, ada orang meremehkan saya doakan dia umur panjang. Supaya apa? Dia nampak saya nanti berhasil mencapai hal-hal yang lebih dari apa yang diharapkan, dan dia akan merana dengan pembicaraan, dengan hal-hal yang dia membaperan bahasa kita. Sengaja didoakan supaya umur panjang, nampak betul dia. Sehingga sengsara dia dengan apa yang dia selama ini perbincangkan, yang dia hibahkan, yang dia nyinyirkan tentang kita. Tengok betul gitu. Biar tidak sekali tangguh basah sekalian, rendam sekalian. Supaya apa? Merasa dia, tahu diri dia, jangan mudah membicarakan orang. Nah, memang riba itu satu penyakit lisan. Bukan sebuah keuntungan kelebihan lisan. Tidak, riba itu penyakit lisan. Artinya di antara pembicaraan yang tidak baik, yang tak disukai Allah, tak disukai oleh manusia adalah riba. Berbicara tentang orang yang orang tak suka dengan pembicaraan kita. Maka orang-orang berriba ini dia akan sulit di dunia, sulit di akhirat. Coba bayangkan, saya bicara tentang siapa namanya? Bang Ilham. Saya bicara tentang Bang Ilham. Lalu masyarakat sekitar sini dengar yang saya bicarakan sampai ke Bang Ilham. Saya tahu Bang Ilham dengar yang saya sampaikan. Yang boleh jadi yang saya sampaikan tak pernah terwujud. Akhirnya saya akan malu ketemu Bang Ilham. Betul? Di dunia begitu. Saya akan merasa ada yang tak beres kalau berjumpa dengan beliau. Ada sesuatu yang tak enak komunikasi saya dengan beliau. Kenapa? Saya pernah sebut tentang beliau. Kalaupun saya nggak tahu saya pernah menyebut beliau, artinya menyebar masyarakat tanpa saya sadari sampai di beliau. Minimal di dalam hati saya sudah ada pikiran tertentu tentang beliau. Dan itu di dunia apa? Bahkan bisa menjadi track record bagi orang. Orang kan mudah menilai kita. Oh, ternyata saya dibicarakannya Ilham. Nanti akan datang masanya saya dibicarakan oleh dia ke orang lain. Kan sudah karakter dia. Sekarang cerita saya begini, saya begitu. Nanti akan dia bilang saya begini, saya begitu. Berarti saya tak bisa percaya dengan orang. Berarti saya tak bisa sampaikan banyak hal ke orang ini. Kenapa? Dia ember, kata orang sekarang. Maka Bapak Ibu melihat Allah, di dunia dia merusak, di dunia menghilangkan kepercayaan. Di akhirat nanti lebih menyusahkan.
Kalau sempat kita menyebut orang, lalu orang tak ridha, tak rela dengan apa yang disebutkan kepada kita, di akhirat nanti dia akan tagih kepada kita. Ya Allah, saya dulu dibicarakan dia, saya tak rela ya Allah, saya ingin tagih ya Allah. Saat itu kita tak bisa minta maaf seperti minta maaf sekarang. Apa yang kita buat saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kasih pahala kau pada dia menutup kesalahan kau. Kalau seandainya sudah habis pahala, dosa orang yang kita ribahi, yang kita gunjingkan, yang kita bicarakan di belakang, dipindahkan kepada kita. Sehingga datanglah di akhirat itu orang-orang yang disebut dengan muflisun, punya banyak amal, punya banyak pahala, tapi pahalanya tak menyelamatkan. Justru dia minus, dia bangkrut. Semua amal yang dia punya hanya untuk orang lain saja, tak menyelamatkan dia. Nah, ghibah ini susah di akhirat nanti. Oleh karena itu di dunia jangan pernah bicarakan orang. Kalaupun kita bicarakan orang, sudah terlanjur kita bicarakan orang, segera minta maaf selama masih hidup. Tapi jangan seperti Idul Fitri, maaf lahir batin ya, itu nggak selesai. Kalau kita bicara tentang orang, mesti sebutkan, Ustadz Akbar, saya kemarin bicarakan Ustadz Akbar ke Bang Ilham begini Ustadz. Saya bilang Ustadz ini, saya mohon maaf Ustadz, salah saya. Disebutkan kesalahannya, minta maaf terhadap kesalahan itu. Disebutkan obrolannya, minta maaf terhadap obrolan itu. Jangan sekedar saya minta maaf ya, kemarin ada kesalahan saya pada Ustadz Akbar. Dia nggak pernah tahu apa kesalahan itu. Karena nggak tahu kan, ayolah silakan. Saya mohon maaf juga ya. Karena nggak tahu. Ghibah tak akan selesai kecuali kita sebut apa kesalahannya. Minta maafnya apa kesalahan yang telah kita buat. Maka Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia dia membuat kita susah, di akhirat membuat kita lebih susah lagi. Sehingga taubat kita, kata para ulama di antaranya Imam Nawawi, kalau terkait dosa dengan Allah, ini 3 mesti kita lakukan. 1, kita menyesali dosa yang kita buat. 2, kita tinggalkan dosa itu. Betul-betul kita tinggalkan, tak kita buat lagi. Yang ketiga, berjanji kepada diri kita tak akan mengulang dosa yang sudah kita buat. Tapi jika berkaitan dengan manusia, mesti kita sampaikan seperti tadi. Kalau bentuknya harta, mesti kita balikkan. Kalau misalnya hak, ada tanah yang kita ambil, mesti kita balikkan. Kalau ada hal-hal apapun yang sifatnya kepada diri maknawi, mesti kita bebaskan dari semua itu dengan mendatangi orang yang kita sebut orang jadi objek kita, lalu dia maafkan, dia relakan, baru selesai urusan kita. Kalau tidak, tak akan terima taubat kita. Dan ingat, jangan mengira bahwa ketika kita salah kepada orang, ghibah orang lain, lalu kita bertaubat kepada Allah selesai urusan. Nah, Allah tidak akan ampunkan dosa kita jika dosa terkait dengan hamba-Nya. Tapi jika terkait dengan Allah, Allah akan ampunkan. Tapi jika terkait dengan seseorang yang kita bicarakan atau ada hak orang, Allah hanya mau mengampunkan, membereskan, membersihkan kalau orang bersangkutan merelakan, memaafkan. Di dunia ini, kalau orang sudah sempat kita bicarakan, pertama yang akan mendengar itu banyak. Dan sudah biasa dunia media sosial sekarang. Begitu kita berbuat satu saja di masjid ini atau satu saja di masjid lain, disiarkan live mungkin atau direkam nanti disiarkan, itu banyak publik yang akan menonton. Ketika ditonton oleh mereka, kita bicara tentang orang lain tak benar, ghibah orang lain, itu setiap orang akan dengar apa yang kita sampaikan. Sehingga setiap orang akan berpikiran tentang siapa yang kita sebut dengan apa yang disampaikan tadi. Bayangkan, Ustaz, saya memaafkan Ustaz kalau semua orang yang Ustaz sampaikan tadi memaafkan, mereka, Ustaz menyampaikan klarifikasi pada mereka semua. Terbayang, kalau 10.000 yang nonton, cari satu-satu yang saya sampaikan itu tak benar.
Lalu kita klarifikasi setiap orang supaya dia memaafkan. Kemana mau dicari orang 10.000 itu? Maka seorang ulama didatangi oleh seorang anak muda, "Imam, saya membicarakan orang lain dari belakang. Apa yang mesti saya buat? Apa yang mesti saya lakukan?" Kata imam tadi, "Engkau kalau bicarakan orang mesti engkau permohonkan maaf kepada mereka dan klarifikasi kepada orang yang sudah dapat berita dari engkau tadi." Lalu pesan ini belakangan disampaikan, tapi kemudian kata beliau, "Baik, kalau engkau ingin minta maaf, ingin menyelesaikan masalah itu, sekarang pergi engkau pulang, ambil kemoceng tahu ya, yang bersihkan kaca itu. Sambil berangkat ke tempat ini, di jalan itu buka satu-satu bulunya, buka terus. Sampai di sini, kalau sudah habis, sampai sini tengoklah ke dalam, dan tengoklah kemoceng tadi. Apa kata dia? Sekarang kau balik pulang, pilih semua bulu ayam yang sudah kau lepaskan tadi. Kira-kira berapa banyak yang akan ketemu lagi oleh kita?" Paham ya kemoceng itu? Bulu ayamnya lepas satu-satu. Ada yang terbang, ada yang masih di situ, ada yang berpindah tempat. Kita sulit mendapatkan, tapi masih bisa diambil. Paham? Kalau mulut ini sudah berbicara bebas, berbicara liar, menyelesaikannya sulit lagi. Makanya lisanuka laka. Ketika kita masih masih di dalam diri kita, apapun yang kita bicarakan ini laka, engkau bisa mengendalikannya. Tapi kalau sudah dia keluar, alaika, dia yang akan mengendalikan engkau. Maka kadang-kadang orang kalau sudah sembarang bicara tak orang lain itu, mau pergi ke pasar-pasar takut. Lagi nanti ketemu dia nanti. Kita mau pergi ke Masjid Salam, kadang-kadang ketemu dia nanti. Ada orang tu belum tentu ke sana. Mau pergi aja, oh di sana ada tabligh akbar. Dia biasa suka pengajian, nanti saya datang nanti. Kemana-mana sulit untuk datang. Kemana-mana langkah kita terkunci oleh lisan kita. Maka orang kita menyebut mulutmu harimau yang akan memangsamu. Kapan saja dia punya kesempatan memangsa. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbicara tentang orang lain atau berghibah, sesungguhnya dia sedang membuat sebuah jaring-jaring, sebuah pengungkung diri yang mengungkung dirinya sendiri, sebuah jeratan yang membatasi dirinya, yang membuat dia tak bisa bergerak bebas. Kenapa? Dia sudah menyebarkan suatu kesalahan, sudah menyebarkan satu dosa, dan dosa itu aib untuk dilakukan. Sehingga dia mau bergerak ke sana kemari hanya menuai malu, menuai takut, dan orang menilai dia, oh dia kerjanya hanya bisa membicarakan orang. Itu dalam pikiran orang akan tersimpan. Dan ingat, ketika kita bicarakan kepada orang lain tentang orang lain, saya bicarakan ke Bang Ilham tentang orang lain, Bang Ilham ini jangan kira dia selalu mengaminkan saya, tapi dalam hatinya akan muncul pikiran, oh ternyata Ustaz itu begitu cara dia, begitu perangainya. Bicara aja pandai, prakteknya sama jawab yang dia aja. Dalam hatinya kan begitu. Oh, gila juga rupanya. Orang akan begitu. Kita mungkin di depan kita, oh iya ya, patutlah. Dalam bicaranya mungkin begitu, tapi di hati dia, aku lebih dari Ustaz punya awak ya. Awak menyambi orang, Ustaz menyambi orang rupanya. Betul? Hati-hati, jangan kira orang mendengarkan kita selamanya aminkan kita. Tapi ingat, ia dengarkan kita, tapi dalam hatinya dan pikirannya, oh ternyata Anda begitu. Sehingga dia pun tak akan percaya dengan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak pernah menuntut berghibah itu, tapi dia menyusahkan. Maka kalau kita bicara tentang ghibah, membicarakan orang lain, dia hanya sebab menyusahkan diri kita sendiri. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa sebelum kita
sahur insyaallah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami. Ya Allah, Engkau suruh kami taat, tapi kami tidak taat. Ya Allah, Engkau larang kami maksiat, tapi kami banyak bermaksiat. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, rahmati kami. Seandainya Engkau tak mengampuni kami, tak merahmati kami, maka tak ada tempat mengadu kami kecuali kepada Engkau, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa innaka anta waliyuha wa mawlaha. Ni'mal mawla ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid-din wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Andaikan kami punya dosa, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan kesalahan-kesalahan kami, ya Rahman. Ya Allah, jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang cinta akhirat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami dalam taat kepada Engkau. Ya Allah, bantu kami mengerjakan ketaatan terbaik kepada Engkau. Ya Allah, sesungguhnya kami tak bisa berbuat taat kecuali karena Engkau yang memberikan izin kepada kami. Ya Allah, tak ada satupun yang bisa berlaku dalam hidup kami kecuali karena takdir yang Engkau takdirkan untuk kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, hapuskan aib-aib kami. Ya Allah, bimbinglah lisan kami untuk berbicara yang baik atau diam. Ya Allah, jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang suka berbicara yang baik-baik saja. Ya Allah, jauhkan kami dari ghibah. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah. Ya Allah, jauhkan kami dari membicarakan orang. Fa innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau, ya Allah, atas segala sesuatu maha berkuasa. Ya Allah, innama
fayakun. Ya Allah, ketika Engkau ingin kebaikan untuk hamba-hamba-Mu, Engkau tinggal katakan kun fayakun. Engkau tinggal mengatakan buatlah wahai oleh engkau manusia, lalu aku akan jadikan apa yang aku mau. Atau engkau katakan kun, jadilah, maka semua akan terjadi. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Allahumma inna nasta'inuka nas'aluka an taj'alana min ibadika as-salihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang lurus. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.